Saudara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap adanya dugaan mafia karantina pada turis Ukraina saat hendak berwisata di tanah air. Sandiaga mengunggah aduan wisatawan tersebut di akun Instagram pribadinya yang mengirimkan pesan pribadi atau DM, direct message, ke Instagram pribadinya. Sandi mengaku harus mengungkap kejadian ini ke publik karena sudah beberapa kali menerima laporan serupa. Itu pada satu saat saya mendapat beberapa kali email dan kali ini saya putuskan untuk saya angkat di dalam suatu diskursus publik karena ini sudah beberapa kali disampaikan dan alhamdulillah dengan menurunkan tim dari pihak manajemen krisis kami di pemerintah bisa menghadirkan satu solusi bagi wisatawan Ukraina yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tes PCR COVID ulang dan alhamdulillah hasilnya negatif dan sekarang dia sudah diberikan izin keluar dan karantinanya telah selesai. Dan permasalahannya tentunya adalah bagaimana penyedia fasilitas seperti hotel yang harus lebih memberikan informasi yang lengkap. Dan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan ini harusnya menjadi periksa kita agar kita tidak dianggap motifnya untuk selalu mencari profit. Dan sudah ada beberapa penyedia fasilitas karantina ini yang sudah mendapatkan bukan hanya peringatan tapi tindakan tegas untuk dikeluarkan dari list yang bisa menyediakan fasilitas karantina. Saudara, benarkah ada dugaan jebakan karantina seperti yang dikeluhkan seorang turis asal Ukraina pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno? Dan kita akan kembali di sesi kedua ini bersama dengan Heri Trianto, Satgas COVID-19. Masih bersama kami juga Sekjen PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia, Maulana Yusran. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, PHRI punya versi kronologi meskipun ada juga beberapa yang harus tetap dilakukan investigasi, penyelidikan. Bagaimana kemudian dengan versi dari Satgas COVID-19? Apa yang terjadi? Ya, saya ingin berangkat dari fakta saja, data dan fakta. Jadi saya tidak melakukan judgement tentang apa yang terjadi. Jadi faktanya adalah turis ini, 2 orang, ibu dan anak ini menjalani exit test di salah satu hotel karantina. Yeah. Kemudian mereka mendapatkan hasil yang positif. Ibunya itu dinyatakan positif dengan CT value yang cukup rendah, artinya sangat infeksius, itu 19,53. Kemudian anaknya yang usia 6 tahun itu dengan CT value 24. Dan jadi semuanya OTG ya Pak? Ya, dua-duanya memang OTG tanpa keluhan. Dan itu sesuai dengan surat edaran dari Menteri Kesehatan maupun surat edaran dari Kasatgas. Pasien yang dinyatakan positif baik pada entry test maupun exit test, dia harus dipindahkan ke hotel isolasi jika tidak bergejala, kayak gitu. Yeah. Jadi memang yang kedua harus dibedakan juga. Benar seperti disampaikan Pak Maulana, beda antara hotel karantina dan hotel isolasi. Jadi saya tadi mengikuti wawancara Pak Menteri terkait itu. Jadi sepertinya masih belum bisa membedakan mana itu hotel karantina dan isolasi dan mana itu hotel isolasi. Seperti disampaikan Pak Maulana, itu adalah dua hal yang terpisah karena syarat-syarat penentuannya juga berbeda. Meskipun tanpa mendahului penyelidikan bahwa ada kemungkinan permainan yang mungkin saja walaupun 2 hotel berbeda seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Ya, kalau Mas Aiman punya bukti bahwa ada permainan silahkan disampaikan. Tetapi saya tidak berkomentar dalam posisi sesuatu yang tidak kita ketahui dengan jelas. Kenapa kemudian saya tanyakan ini? Karena begitu banyak Pak Heri, suara-suara yang kemudian serupa ada di media sosial. Apakah benar seperti itu atau itu hanya keluhan yang tidak berdasar? Ya, ada yang sebagian ada yang benar, ada sebagian yang juga tidak berdasar. Jadi kita kembalikan pada psikologi orang yang sudah 7 hari di karantina, kemudian berharap segera pergi, mendapatkan hasil positif, pasti dia denial. Jadi pasti dia menyangkal bahwa dia itu positif, kendati dia itu tidak memiliki gejala biasanya. Makanya kemudian ini dipindahkan ke hotel isolasi yang sudah dilakukan di sana. Nah, dalam kasus 2 pasien dari Ukraina ini karena diisolasi ya,
sudah di hotel isolasi, mereka ini bukannya tidak menjalani isolasi. Ya. Jadi dia mulai diisolasi tanggal 22, kemudian bisa dikeluarkan setelah menjalani proses isolasi itu di hari ke-7, di tanggal 28. Hari ke-7 atau 10 hari, Pak? 10 hari itu jika ini ada surat edaran dari Menteri Kesehatan, yang tadi juga disampaikan juga oleh Mas Aiman ya. Surat edaran Menteri Kesehatan nomor 2, mengenai pencegahan dan pengendalian virus di poin 4. Jadi 10 hari itu diberikan kepada mereka yang tidak melakukan tes. Itu tanggal berapa Pak? Maaf Pak, tanggal berapa Pak edarannya? Tanggal surat edarannya nomor 0201 Menkes 18/2022 tentang pencegahan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron itu di poin 4. Jadi tanggal berapa dikeluarkannya, mohon maaf? Tanggalnya mungkin ada Pak? Di nomornya aja Mas, saya harus buka lagi tadi. Oh oke, nomornya 18. 01 Menkes 18/2022. Oh 2022 ya, oke baik. Di sini ada poin B4 kriteria selesai isolasi. Jadi ini ada opsi buat peserta isolasi di sana untuk melakukan swab PCR di hari ke-5 dan ke-6. Kalau kemudian dia negatif, dia di hari ke-7 bisa melanjutkan perjalanan. Ya, tetapi artinya kalau ini dia tidak melakukan, sebentar. Ya, silakan, kalau dia tidak melakukan tes PCR di hari ke-5 dan ke-6, maka dia harus melakukan isolasi hingga hari ke-10. Itu untuk pasien yang tanpa gejala. Kalau yang dengan gejala nanti ditambah lagi tuh, ada tiga hari. Ya, betul. Ini yang penting. Jadi harus dipisahkan antara karantina dengan isolasi. Dan yang terjadi di sini berdasarkan investigasi sementara ya dari Satgas, karena kami tentu menjadikan ini sebagai concern bahwa pasien atau turis ini ya yang mengaku turis dari Ukraina ini memang sudah menjalani masa isolasi dan dinyatakan negatif pada tes hari ke-6. Jadi ketika hari ke-7 ketika dia negatif sesuai SE dari Menteri Kesehatan ini, dia diperkenankan untuk meninggalkan hotel isolasi. Rasanya ini sangat clear dan saya hanya ingin menyampaikan faktanya dan kemudian juga hal-hal faktor psikologis juga yang melingkupi orang-orang yang dinyatakan positif tetapi tidak memiliki gejala dan berusaha menyangkal. Makanya ada opsi juga untuk ada tes kedua ya. Untuk second opinion dan itu dimungkinkan secara regulasi. Saya tanyakan dulu Pak, jadi di surat edaran Kementerian Kesehatan yang terbaru tahun 2022 ini, ketika OTG hanya 7 hari ya Pak? Nggak ada. Saya tidak mengatakan 7 hari. 10 hari OTG untuk menjalani isolasi. Tetapi ada opsi untuk melakukan tes PCR di hari ke-5 atau ke-6. Ketika dia PCR-nya negatif, di hari ke-7 dia boleh meninggalkan hotel isolasi. Jadi kalau di hari ke-5 dia udah negatif, di hari ke-6 bisa keluar dong? Hari ke-7. Tetap hari ke-7 ya? Oke baik. Iya, tapi boleh tes PCR di hari ke-5 ke-6. Karena saya punya juga edaran yang tahun 18 November tahun 2021 Pak, November 2021 ternyata sudah direvisi ya Pak? Karena yang di 18. Ya. Kita cocokkan dulu deh. Jadi saya nomornya ini 03.03.4/2/2021. Ini yang 2002 Mas. Iya, makanya saya yakin bahwa itu Bapak yang terbaru berarti. Jadi ada opsi seperti itu. Sekarang saya tanya Pak, kalau seandainya ini kan banyak orang yang kemudian denial ketika dia pulang dari luar negeri, lalu kemudian karantina, dites setelah dia karantina, lalu positif. Boleh nggak dia meminta untuk tes yang kedua kalinya? Boleh secara mandiri. Itu secara mandiri, dimungkinkan dan itu memang sudah terjadi, tetapi ada juga proses karena mereka pelaku perjalanan dalam negeri, itu petugas kesehatannya juga sekaligus melakukan whole genome sequencing. Jadi kasus untuk turis Ukraina ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tetapi yang bersangkutan tidak bisa menerima. Ya mungkin dia akhirnya mengeluhkan itu keluar, tetapi pada dasarnya dia sudah menjalani isolasi yang diperlukan.
Jadi dia 7 hari dan di hari kelima ke-6 dia di PCR dan dia negatif, sehingga dia boleh meninggalkan tempat isolasi. Baik. Jadi rasanya kalau dikatakan tadi teman-temannya Pak Maulana melakukan konspirasi, rasanya tidak mungkin dan itu buat apa gitu. Jadi ini karena informasi yang disampaikan itu oleh sang turis Ukraina itu, dia positif, lalu kemudian meminta tes ulang. Saya tidak tahu ya apakah dia membayar sendiri atau tidak, tapi tidak diberi. Ya, jadi di prosedurnya ketika dia exit test di hari ke-7, kita balik lagi nih ke hari 7 di hotel karantina. Dia dinyatakan positif. Jadi memang menjadi kewajiban dari hotel itu untuk segera mengosongkan kamar hotel itu untuk segera dialihkan ke hotel isolasi. Betul. Nanti di sana ada prosesnya karena di hotel isolasi itu ada petugas kesehatan yang lebih lengkap ya. Pengamanannya juga lebih lengkap, yang kemudian untuk memastikan apakah dia memang negatif gitu. Karena memang masa inkubasi Omikron ini kan berdasarkan sejumlah penelitian di sejumlah negara memang cukup pendek ya. Jadi proses sembuhnya itu untuk sementara orang juga bisa cepat. Jadi ketika ditekan positif 2-3 hari di tes pun itu bisa jadi negatif. Wah luar biasa. Kalau OTG itu Pak ya, tapi kalau ada gejala ringan atau sedang mungkin agak lebih lama. Dan peraturannya juga berbeda, gitu ya Pak. Baik, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian terus diselidiki apakah yang terjadi sesungguhnya. Satgas akan melakukan juga soal ini Pak? Ya, jadi ini kan akhirnya kita ini memberikan servis juga ya Pak Maulana ke para tamu gitu ya di sana, dan kita juga harus memberikan layanan maksimal. Kita sangat terbuka dengan kritik, kita memperbaiki diri. Pak Maulana ada di grup juga yang di Kopasgab ya. Di situ kita juga saling mengoreksi di antara pihak atau pemangku kepentingan, termasuk kemudian mengevaluasi salah satu hotel isolasi dengan layanan yang banyak dikeluhkan misalnya. Akhirnya salah satu hotel itu ditutup, diganti hotel lain yang jauh lebih siap, misalnya seperti itu. Nah ini adalah bentuk-bentuk perbaikan dan pengawasan juga dilakukan ke masyarakat, bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nanti kita akan tunggu Pak, karena kita tentu publik menunggu penuntasan apa yang kemudian terjadi sesungguhnya. Mungkin dari Satgas, PHRI, dan juga Kementerian Parekraf bersama-sama nanti menyampaikan hasil akhir dari penuntasan ini. Terakhir singkat saja Pak Maulana, terkait dengan banyaknya suara di media sosial, saya harus katakan seperti itu Pak. Apa yang dilakukan PHRI? Apakah ada dalam tanda kutip agen-agen yang disusupkan untuk kemudian melihat adanya pelanggaran yang terjadi di hotel-hotel misalnya? Atau seperti apa pengawasannya? Nah, itu pertanyaan yang paling menarik ya, tapi susah juga untuk dijawab karena pembentukan opini itu sangat mudah sekali dengan zaman sekarang. Iya, yang udah dilakukan apa Pak? Jadi klarifikasinya itu harus dari pemerintah. Jadi jangan hanya hotelnya saja yang dibiarkan. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan bahwa evaluasi terhadap hotel kekarantinaan ini sudah sering terjadi. Yang disampaikan Mas Menteri tadi, masalah sudah terjadi berkali-kali ada yang dievaluasi. Apakah evaluasi itu hasilnya karena memang benar-benar mereka melakukan mafia, Mas? Itu pertanyaannya. Belum tentu. Track recordnya. Yang mereka lakukan itu bukannya mafia, Mas, tapi mereka tidak tertib terhadap SOP. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan nanti. Miskomunikasi, Bapak mengatakan itu ya? Dilepaskannya, tamu-tamunya dilepaskan dan seterusnya. Tapi bukan berarti mereka melakukan satu yang mafia, mereka mengambil keuntungan dari tamunya seperti itu. Tidak seperti yang dituduhkan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan benar, nanti tentu akan dibuktikan Pak Maulana. Tapi silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Kami terbuka untuk itu. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan tunggu juga tentu ini dari pihak pemerintah, Satgas, Kementerian Parekraf, termasuk juga PHRI yang kemudian nanti akan menjelaskan secara tuntas terkait apa yang terjadi sesungguhnya. Terima kasih Pak Maulana Yusran, Sekjen Persatuan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia (PHRI), dan Bung Heri Trianto, Satgas COVID-19 bidang komunikasi publik. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.